Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Heni Diana dengan NIM 0602 1282 42955. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis buku bahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 11. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku yang telah saya analisis ini. Buku ini merupakan buku bahasa Indonesia kelas 11, kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang ditulis oleh Tommy Rianto dan Rusanta, diterbitkan pada tahun 2024 oleh PT Mass Media Buana Pustaka. Untuk menganalisis buku ini, saya menggunakan teori Greene and Petty. Teori Greene and Petty terdiri dari 10 macam indikator, namun saya hanya menggunakan 5 indikator dari 10 indikator tersebut. Saya menggunakan indikator 6-10. Untuk menganalisis buku bahasa Indonesia ini menggunakan teori Greene and Petty dengan 5 indikator yang telah saya sebutkan barusan, saya melakukan analisis atau survei terhadap siswa yang menggunakan buku bahasa Indonesia ini dalam proses pembelajarannya, yaitu SMA Nurul Ilmi, yaitu salah satu SMA di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Baiklah, langsung saja masuk ke indikator yang pertama. Indikator yang pertama itu merupakan buku teks harus bisa menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. Nah, dari indikator tersebut, saya memberikan 4 pertanyaan kepada siswa Nurul Ilmi. Yang pertama, apakah buku teks yang kalian gunakan sudah bisa membuat kalian lebih aktif dalam proses pembelajaran? Dari pertanyaan tersebut, 90% siswa menjawab iya dan 10% siswa menjawab tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua atau nomor 2 itu pertanyaannya membahas alasan dari siswa menjawab iya atau tidak di pertanyaan sebelumnya. Nah, untuk jawaban 90% iya itu alasannya karena di dalam buku teks terdapat tugas berkelompok, membuat argumen, kemudian ada juga tugas yang meminta mereka untuk melakukan presentasi, kemudian ada juga tugas yang meminta mereka untuk membuat berita dalam bentuk vlog. Nah, kemudian setelah saya buktikan dari buku yang mereka gunakan atau buku yang saya analisis ini memang terbukti di halaman 17 itu meminta mereka untuk membuat kelompok dan mencari argumen. Kemudian di halaman 25 itu meminta mereka untuk membuat poster kemudian mempresentasikannya. Kemudian di halaman 52 itu meminta mereka untuk membuat berita dalam bentuk vlog. Nah, kemudian untuk siswa yang menjawab tidak itu alasannya karena isi bukunya bagi mereka itu kegiatannya kurang menarik, kemudian instruksinya terlalu panjang. Nah, kalau untuk alasan yang instruksinya terlalu panjang itu memang terbukti di halaman 17 instruksinya itu panjang karena tugasnya itu kompleks. Pertama, mereka disuruh membentuk kelompok, kemudian dari kelompok tersebut mereka disuruh mencari isu aktual, kemudian membuat argumen, selanjutnya menggunakan data yang memang akurat dan terpercaya. Kemudian mereka diminta untuk menyusun kerangka laporan dan dari kerangka tersebut, kerangka itu dikembangkan. Dari tugasnya saja sudah kompleks, jadi jika instruksinya tidak panjang itu akan membuat siswa keliru dari tugas yang diberikan. Jadi tujuan instruksi panjang itu adalah untuk memperjelas tugas kepada siswa. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kurang menarik itu menurut saya tidak terbukti karena seperti yang telah saya jelaskan tadi pada pada jawaban yang mengatakan iya itu di halaman 17 mereka diminta untuk mencari argumen. Kemudian di halaman 25 mereka diminta untuk membuat poster lalu mempresentasikannya. Kemudian yang ketiga itu halaman 52 mereka diminta untuk membuat berita dalam bentuk vlog. Nah, dari 3 macam kegiatan itu saja sudah berbeda dan bervariatif, sudah menarik untuk tingkat siswa SMA. Jadi untuk jawaban siswa yang mengatakan tidak dengan alasan tersebut itu tidak dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 3, itu apakah instruksi dalam buku teks yang kalian gunakan itu sudah mudah dipahami. Nah, dari pertanyaan tersebut 80% siswa menjawab iya dan 20% siswa menjawab tidak. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya itu membahas alasan dari apa yang dijawab oleh siswa. Jika ia menjawab iya, dari pertanyaan nomor 3 apa alasannya, dan jika tidak juga apa alasannya. Nah, untuk jawaban yang menjawab iya itu alasan siswa adalah karena instruksinya runtut dan bahasanya sederhana. Nah, dari jawaban atau alasan tersebut saya bisa membuktikan di dalam buku teks yang mereka gunakan. Itu di halaman 25 instruksinya sudah runtut. Setelah mereka melakukan presentasi, maksudnya setelah mereka membuat karya poster, itu mereka diminta untuk mempresentasikan. Nah, kemudian setelah mempresentasikan, baru mereka disuruh atau diminta untuk menilai hasil presentasi dari teman. Instruksinya itu sudah runtut dan sudah sederhana. Kemudian untuk siswa yang menjawab tidak, itu
Alasannya karena beberapa instruksi itu terlalu panjang. Kembali lagi seperti yang telah saya jelaskan tadi, instruksi yang panjang halaman 25 itu instruksi panjang diberikan agar siswa memahami dengan jelas instruksi yang diberikan. Jika instruksinya hanya sedikit, sedangkan tugasnya kompleks, itu siswa ditakutkan akan keliru dalam mengerjakan tugas. Jadi instruksi panjang itu diperlukan untuk memperjelas tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa buku ini sudah bisa memenuhi teori Greene and Petty indikator pertama karena kegiatannya cukup variatif dan menarik, instruksinya cukup jelas dan runtut, kemudian banyak juga aktivitas yang membuat atau memicu siswa menjadi lebih aktif dan mendorong kerjasama siswa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan indikator kedua, yaitu buku teks harus secara sadar dan tegas menghindari konsep yang samar-samar atau tidak biasa sehingga tidak membuat siswa yang menggunakan buku teks tersebut kebingungan. Nah, dari indikator tersebut saya memberikan 4 pertanyaan juga kepada siswa Nurul Ilmi. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah penjelasan materi di dalam buku yang mereka gunakan itu sudah jelas dan tidak membingungkan. Nah, dari pertanyaan tersebut itu 80% siswa menjawab iya dan 20% siswa menjawab tidak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu jika siswa menjawab iya itu apa alasannya dan siswa menjawab tidak itu apa alasannya. Nah, dari jawaban siswa yang 80% menjawab iya itu alasannya karena penjelasan materi yang disajikan itu sudah sederhana dan runtut serta instruksinya tuh sudah jelas dan mudah dipahami. Nah, hal ini terbukti di halaman 21. Mereka itu diminta untuk mengamati sebuah teks poster dan diminta untuk menganalisis. Nah, instruksinya itu jelas. Mereka dijelaskan bahwa instruksinya tuh tugasnya mandiri, kemudian mereka diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum menganalisis isi poster. Jadi terbukti bahwa alasan mereka menjawab iya itu memang urutan instruksinya tuh memang sudah rinci dan runtut dan bisa dipahami secara sederhana. Kemudian untuk siswa yang menjawab tidak itu karena alasannya itu penjelasannya dianggap membingungkan. Namun penjelasan dianggap membingungkan itu tidak terbukti setelah saya analisis dalam buku yang mereka gunakan ini, karena pada halaman 21 itu penjelasan konsep posternya itu sudah sangat jelas dan sudah sangat runtut. Mereka diminta untuk memperhatikan poster terlebih dahulu, baru mereka diminta untuk memberikan analisis dari poster tersebut sehingga bisa dipahami secara sederhana oleh siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu saya bertanya, apakah contoh-contoh yang sudah diberikan di dalam buku yang mereka gunakan atau buku yang saya analisis ini sudah bisa membantu mereka dan membuat mereka memahami konsep dengan lebih mudah. Nah, dari pertanyaan tersebut jawaban siswa itu 80% menjawab iya, kemudian 20%-nya lagi siswa menjawab tidak. Nah, untuk pertanyaan yang keempat itu membahas alasan dari siswa menjawab iya dan tidak tadi ya. Nah, untuk siswa yang menjawab iya itu alasannya karena bagi siswa itu ada contoh cerita pendek maupun argumentasi yang membuat mereka memahami konsep materi cerita pendek atau cerpen dan materi argumentasi. Contohnya itu ada di halaman 8 dan di halaman 113. Di halaman 8 itu terdapat contoh teks argumen. Di sini disajikan contoh teks argumen secara jelas. Kemudian di halaman 113 itu terdapat contoh cerita pendek atau cerpen. Ini ada contohnya. Jadi siswa itu lebih bisa memahami contoh materi dengan lebih mudah. Kemudian untuk siswa yang menjawab tidak itu dengan alasan contoh teksnya itu sulit dipahami. Namun setelah saya melakukan analisis terhadap bukunya, itu contoh teks yang mereka katakan tidak mudah dipahami itu tidak terbukti karena terlihat pada contoh halaman 8 dan 113 tadi sudah sangat jelas diberikan contoh bagaimana teks cerita pendek dan argumentasi. Jadi alasan siswa yang menyatakan contohnya kurang jelas itu tidak bisa dibuktikan. Nah, dari pembahasan 4 soal tersebut, kesimpulan akhirnya buku ini bisa memenuhi teori Greene and Petty yang kedua, yaitu menghindari konsep yang samar dan tidak biasa atau tidak jelas. Karena penjelasan materinya jelas, runtut, contoh-contohnya mudah dipahami, dan mendukung penjelasan materi di dalam buku. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan indikator ketiga, yaitu buku teks harus secara tegas dan jelas memberikan sudut pandang atau point of view kepada siswa yang menggunakan buku teks tersebut. Nah, dari indikator tersebut saya memberikan 4 pertanyaan kepada siswa. Yang pertama itu
apakah buku teks bahasa Indonesia yang kalian gunakan itu sudah memiliki sudut pandang yang ditekankan penulis secara jelas dalam setiap bab. Nah, dari pertanyaan tersebut 60% siswa menjawab ya dan 40% siswa menjawab tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu membahas alasan siswa menjawab iya maupun tidak dari pertanyaan sebelumnya. Nah, dari jawaban iya itu karena di buku ini menekankan pada pemahaman teks secara menyeluruh. Nah, sebenarnya siswa yang menjawab iya itu memang sudah benar dan terbukti, namun alasannya itu kurang tepat. Alasannya itu seharusnya buku yang mereka gunakan ini menekankan pada penggunaan informasi yang akurat. Contohnya itu di halaman 17 mereka diminta untuk membuat kelompok heterogen, mencari informasi, isu, dan membuat argumen yang sesuai dengan bukti nyata dan bisa terpercaya gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu saya memberikan pertanyaan kepada siswa Nurul Ilmi, yaitu pertanyaannya apakah penulis selalu menekankan sudut pandang yang sama dan menjelaskan contoh-contoh konsep teks yang sama di setiap bab itu. Nah, dari pertanyaan tersebut siswa menjawab 80% iya dan 20% menjawab tidak. Untuk alasannya di pertanyaan yang keempat itu adalah siswa yang menjawab iya itu karena katanya penekanan pada pemahaman teks, seperti jawaban yang kedua tadi. Seperti yang telah saya jelaskan, memang benar jawabannya itu iya, tapi yang ditekankan itu selanjutnya bukan hanya tentang informasi yang akurat, tetapi juga berpikir kritis dan berbasis bukti, seperti contoh di halaman 17 dan 41 tadi yang meminta siswa mencari informasi itu berpikir kritis, artinya ya sudut pandangnya, kemudian meminta mereka untuk mencari informasi yang terbukti kebenarannya, yaitu sesuai dengan sudut pandang yang harus menyajikan informasi sesuai fakta atau dapat terpercaya. Nah, siswa yang menjawab tidak itu alasannya tidak dapat dibuktikan karena dia beranggapan bahwa penulis itu memberikan sudut pandang yang berganti-ganti, seperti fokus pada langkah-langkah, ciri-ciri, dan isi pada teks. Nah, perubahan tersebut itu tuh hanyalah perbedaan jenis materi, bukan perbedaan sudut pandang. Jadi semua sudut pandang itu tetap sama di dalam buku yang mereka gunakan, yaitu informasi harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan serta harus bisa berpikir kritis. Jadi kesimpulan akhirnya teori Greene and Petty poin ke indikator ketiga ini yaitu sudut pandang harus jelas itu sudah bisa dipenuhi buku bahasa Indonesia yang siswa Nurul Ilmi gunakan. Baiklah, masuk ke indikator keempat, yaitu buku teks harus bisa menekankan nilai-nilai kepada siswa, baik nilai anak-anak maupun orang dewasa. Nah, dari indikator tersebut saya memberikan pertanyaan pertama kepada siswa Nurul Ilmi, yaitu apakah buku teks yang kalian gunakan sudah menekankan nilai tertentu. Nah, untuk pertanyaan tersebut 90% siswa menjawab iya dan 10% lagi siswa menjawab tidak. Nah, kemudian soal kedua untuk alasannya itu, untuk alasan yang menjawab iya itu karena bagi siswa tuh menekankan nilai keberanian karena meminta mereka untuk melakukan presentasi buku tersebut, ya ada tugas yang meminta mereka untuk melakukan presentasi. Kemudian yang kedua itu bagi mereka menekankan nilai tanggung jawab karena ada juga tugas mandiri yang meminta mereka untuk bertanggung jawab terhadap tugas mereka masing-masing. Nah, dari jawaban iya tersebut memang sebenarnya sudah benar, namun nilai yang ditekankan itu kurang tepat karena nilai yang ditekankan itu sebenarnya tuh adalah nilai kerjasama dan nilai cinta budaya Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena terlihat pada halaman 17 tadi yang seperti saya berikan contoh yang dari tadi itu menekankan nilai kerjasama karena mereka diminta untuk berkelompok. Nah, itu salah satu contoh saja di buku ini. Karena di buku ini saya lihat banyak sekali tugas yang meminta mereka untuk berkelompok, jadi menekankan nilai kerjasama. Kemudian untuk nilai cinta budaya itu terdapat pada halaman 143. Ada contoh prosa yang menjelaskan pentingnya kita menghargai perbedaan budaya, tapi kita harus tetap mencintai budaya kita sendiri daripada budaya luar. Kemudian untuk halaman 145 itu terdapat puisi yang mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan budaya, baik itu budaya Jawa, Kalimantan, maupun budaya lain yang ada di Indonesia yang sangat luas ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dan keempat itu kurang lebih sama dengan pertanyaan pertama dan kedua, jadi saya hanya membahasnya secara kesatuan saja. Jadi kesimpulannya untuk indikator keempat ini sudah bisa dipenuhi oleh buku bahasa Indonesia yang digunakan oleh SMA Nurul Ilmi dari indikator keempat teori Greene and Petty. Baiklah, untuk indikator yang kelima yaitu buku teks harus bisa menghargai perbedaan pribadi tiap siswa.
Nah, untuk indikator tersebut saya memberikan pertanyaan pertama kepada siswa Nurul Ilmi, yaitu apakah buku teks yang mereka gunakan sudah bisa menghargai perbedaan pribadi mereka seperti perbedaan budaya, perbedaan cara belajar, dan perbedaan tingkat kemampuan. Nah, dari pertanyaan tersebut 70% siswa menjawab iya dan 30% siswa menjawab tidak. Untuk pertanyaan yang kedua itu alasannya untuk siswa yang menjawab iya karena katanya di dalam buku itu ada teks yang menghargai perbedaan budaya, kemudian juga ada penghargaan kepada siswa yang berbeda cara belajar, yaitu ada teks untuk siswa yang cara belajarnya cenderung membaca, kemudian ada contoh video yang ditujukan untuk siswa yang cara belajarnya menonton video atau auditori, kemudian yang ketiga itu ada contoh tugas yang meminta untuk membuat drama untuk siswa yang cenderung belajar dengan praktik gitu. Nah, dari pernyataan siswa yang menjawab iya dan tidak itu memang terbukti di dalam buku teks bahasa Indonesia yang mereka gunakan memang menekankan pada nilai perbedaan budaya di halaman 143 itu dan 145 ada contoh prosa dan contoh puisi yang menekankan pada siswa untuk menghargai perbedaan budaya dan lebih mencintai budaya Indonesia dibandingkan dengan budaya luar. Kemudian di halaman 146 itu menyajikan teks yang ditujukan untuk siswa yang cara belajarnya lebih cenderung ke membaca. Kemudian di halaman 169 itu ada yang menekankan cara belajar yang menonton video atau auditori. Kemudian di halaman 173 itu ada cara belajar praktik ditujukan kepada siswa yang lebih menyukai praktik. Nah, kemudian sementara untuk jawaban tidak itu alasannya memang bisa diterima dan terbukti karena buku ini rata-rata tugasnya itu kompleks. Tugasnya perintahnya lebih dari satu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu pertanyaannya siswa diminta untuk menjawab apakah hal-hal yang mereka sebutkan tadi itu benar-benar membuat mereka merasa dihargai atau tidak dihargai sebagai siswa. Nah, 80% siswa menjawab iya dan 20% lagi siswa menjawab tidak. Untuk pertanyaan yang keempat itu membahas alasannya, itu siswa yang menjawab iya itu memang mereka merasa benar-benar dihargai karena ada perbedaan budaya dari siswa yang berasal dari Kalimantan, misalnya dari Jawa, karena di halaman 143 dan 145 memang diajarkan siswa untuk menghargai perbedaan budaya terdapat di contoh teks prosa dan contoh puisi. Kemudian untuk siswa yang merasa memang tidak dihargai karena tidak adanya perbedaan tingkat kemampuan siswa karena seluruh tugasnya itu banyak berkelompok dan tugasnya kompleks karena banyak sekali perintah di dalam tugas tersebut, tidak hanya satu perintah. Jadi memang buku ini dapat disimpulkan memang bisa menghargai perbedaan kemampuan siswa, memang bisa menghargai perbedaan budaya siswa, bisa menghargai cara belajar siswa, namun tidak bisa menghargai perbedaan tingkat kemampuan siswa yang ada rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk indikator kelima ini, kualitas dan kelayakan buku bahasa Indonesia yang saya analisis ini hanya dapat dikatakan cukup karena tidak bisa menghargai perbedaan tingkat kemampuan siswa. Secara umum buku bahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 11 yang digunakan oleh SMA Nurul Ilmi ini sudah memiliki kualitas yang baik karena sudah memenuhi indikator Grini NPT 1-4, yaitu bukunya sudah bisa menstimulasi aktif dan merangsang aktivitas pribadi siswa, membuat siswa lebih aktif, menyajikan instruksi yang jelas, memiliki sudut pandang yang konsisten, bisa menekankan nilai karakter pada siswa, yaitu nilai kerjasama dan nilai cinta budaya Indonesia dan perbedaan budaya Indonesia. Juga bisa menghargai perbedaan budaya serta menghargai cara belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, namun sayangnya buku ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki perbedaan tingkat belajar untuk siswa yang memiliki perbedaan tingkat kemampuan, yaitu ada tingkat kemampuan yang rendah, sedang, dan tingkat kemampuan yang tinggi. Itu kurang dihargai dalam buku ini karena buku ini menyajikan tugas yang lebih kompleks, yang rata-ratanya kompleks, yang satu tugas itu bisa lebih dari 2 perintah. Jadi untuk siswa yang tingkat kemampuannya rendah dan sedang itu cenderung kesulitan menggunakan buku bahasa Indonesia ini. Kemudian untuk saran atau rekomendasi yang diberikan kepada guru itu sebaiknya memberikan pilihan tingkat kesulitan atau memecahkan tugas kompleks menjadi tugas yang lebih sederhana agar sesuai dengan perbedaan tingkat kemampuan siswa yang menggunakannya, yaitu ada yang sedang, rendah, maupun ada yang tinggi juga. Nah, guru juga itu bisa menambah media belajar atau dengan metode lain untuk mendukung gaya belajar siswa yang berbeda tingkat kemampuannya. Nah, untuk penulis atau penerbit itu disarankan untuk menyediakan variasi latihan yang sederhana sehingga untuk siswa yang memiliki tingkat kemampuan rendah dan sedang itu bisa
dengan mudah mempelajari buku bahasa Indonesia yang mereka gunakan. Nah, contohnya itu menambahkan soal yang bertahap agar siswa tuh seluruhnya bisa mengerjakan tugas yang sama gitu. Dengan demikian, meskipun buku ini layak digunakan untuk kelas 11, itu tetap perlu ada penyesuaian dan pengembangan agar semua siswa tuh dapat melakukan proses pembelajaran secara efektif dan merata gitu. Baiklah, itu saja pemaparan atau pembahasan saya terhadap hasil analisis buku bahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.